Halo, selamat pagi, Vin. Pagi San, Gimana kabarmu, Vin? baik dong tentunya. Kamu gimana? Alhamdulillah, baik, Vin. Gimana kondisi COVID-19 di daerahmu San? Kondisi COVID di daerahku makin parah, Vin. Makin banyak orang yang terinfeksi positif COVID-19 dan juga jumlah korban jiwa yang berjatuhan semakin banyak. Terlebih lagi, pada situasi sekarang, protokol kesehatan tidak terlalu ketat seperti yang dulu. Jadi, masih banyak orang yang bebas berkeluaran di mana-mana dan juga saling berinteraksi satu sama lain. Oh iya, menurutmu apa yang menyebabkan itu semua terjadi San? Menurutku, itu semua terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19 dan juga karena ketidakpatuhan mereka terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi, masyarakat seakan-akan tidak peduli dengan COVID-19 yang sudah menyerang negara kita ini. Tetapi mereka semua melakukan aktivitas itu karena tuntunan kehidupan sehari-hari mereka. Jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka juga tidak akan mendapatkan uang dan juga tidak bisa memberikan makan keluarga mereka. Iya sih, Vin, benar juga. Menurutmu gimana San? Menurutku ya, pemerintah harus mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Karena pemerintah harus menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Pemerintah harus mengambil langkah agar masyarakat pada masa pandemi ini tidak kesulitan dalam hal ekonomi, agar mereka tetap berdiam diri di rumah dan tidak perlu keluar rumah untuk urusan yang penting. Wah, benar juga ya San. Tetapi menurutmu apa yang menyebabkan keadaan COVID-19 ini semakin parah seperti sekarang? Menurutku, karena sejak hadirnya COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia tidak langsung mengambil langkah yang tegas, tidak langsung menerapkan protokol kesehatan yang tegas. Bahkan, turis dari luar negara masih sering keluar masuk di Indonesia. Apalagi dari negara yang sudah terkena COVID-19. Itu semua yang membuat situasi menjadi seperti ini. Sekarang, bahkan semakin hari semakin parah. Indonesia sekarang masuk peringkat 10 besar kasus COVID-19 terbanyak di Asia. Makin hari makin parah sih kondisi Indonesia. Oh ya San, belakangan ini aku lihat di berita banyak kota besar yang mulai memperlakukan PSBB kembali seperti dulu. Menurutmu gimana? Menurutku ya, Vin, itu merupakan akibat dari kurang cepatnya pemerintah mengambil langkah mencegah COVID waktu pertama COVID masuk di Indonesia. Dan juga, bahkan bukan hanya karena itu saja. Melonggarnya protokol kesehatan beberapa saat yang lalu membuat semakin banyak korban yang bertambah, bukan mengulang seperti yang diprediksikan oleh pemerintah. Oleh karena itulah, PSBB dilakukan lagi oleh pemerintah agar menekan kenaikan COVID di Indonesia. Setelah dipikir-pikir ada benarnya juga ya San. Tapi San, menurutmu kapan sih COVID-19 ini akan berakhir? Menurutku, COVID-19 ini berakhirnya masih lama, Vin. Bayangkan saja, vaksin yang sedang diteliti sekarang baru bisa digunakan paling cepat tahun depan. Mungkin COVID-19 di Indonesia bisa berkurang, tapi itu semua bisa terjadi jika masyarakat Indonesia mau patuh oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika masyarakat masih tetap masa bodoh dengan peraturan pemerintah, COVID di Indonesia bukannya malah berkurang, tapi malah semakin bertambah dan semakin melonjak tinggi setiap harinya. Sekarang saja, rumah sakit sudah penuh. Banyak hotel, apartemen yang dipakai untuk menampung korban dari COVID-19 karena terlalu banyak jumlahnya. Jika ini terus bertambah, aku tidak bisa bayangin, Vin, seperti apa keadaan yang terjadi di depannya. Menurutmu San, solusi apa yang tepat untuk mengatasi semua ini? Menurutku, solusi yang tepat untuk mengatasi semua ini yaitu dengan memberlakukan tegas protokol kesehatan di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan juga akses keluar masuk bagi turis asing sebaiknya ditutup dalam waktu yang lama. Setidaknya hingga COVID-19 di Indonesia membaik. Soalnya turis asing merupakan sebagian besar pembawa COVID-19 ke Indonesia. Untuk masalah ekonomi yang terjadi akibat diberlakukannya protokol kesehatan yang tegas, mungkin pemerintah Indonesia bisa mengambil satu langkah yang tepat. Kalau saran dari saya, yaitu dengan memberikan insentif hidup per bulan bagi masyarakat yang kurang mampu dan juga bagi masyarakat yang terkena PHK pada saat masa pandemi COVID-19 ini.
serta masyarakat juga harus mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan juga kesadaran masyarakat itu perlu ditingkatkan agar masa pandemi COVID ini cepat berlalu dan bisa kembali seperti semula. Jika masyarakat masih masa bodoh, COVID-19 mustahil hilang dari Indonesia.